Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Jumpa lagi di channel Gigafishpedia. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel Gigafishpedia, selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan seputar budidaya ikan. Buat teman-teman yang ingin bertanya seputar budidaya ikan, bisa tulis di kolom komentar. Insya Allah pertanyaan dari teman-teman semua akan saya jawab. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cara menjual hasil budidaya ikan yang kita pelihara. Tentunya banyak teman-teman semua yang menanyakan kepada saya bagaimana cara menjual hasil panen ikan yang kita pelihara tersebut. Dan untuk teman-teman semua yang baru memulai usaha budidaya ikan, baik itu budidaya ikan patin, budidaya ikan nila, ikan lele, ikan gurame, dan sebagainya, tentunya kebingungan bagaimana cara mencari pengepul ataupun tengkulak ikan yang mau membeli hasil budidaya kita. Dan di sini saya akan memberikan informasi kepada teman-teman semua. Dan buat teman-teman semua yang bingung mencari pengepul di daerah teman-teman, saran saya yang pertama yaitu teman-teman bisa langsung mendatangi pasar ikan yang ada di daerah teman-teman masing-masing. Kemudian teman-teman bisa menanyakan kepada si penjual ikan tersebut, meminta nomor HP dari pengepul ikan. Biasanya penjual ikan di pasar tersebut sudah disuplai, ada yang menyuplai ikan, dan yang menyuplai ikannya ini tentu pengepul ikan. Dan teman-teman bisa memberikan ataupun menanyakan kepada si penjual ikan yang ada di pasar tersebut untuk meminta nomor HP dari sang pengepul ataupun tengkulak ikan. Itu cara yang terbaik jika teman-teman bingung mencari pengepul ataupun tengkulak ikan di daerah teman-teman masing-masing. Kemudian cara yang kedua, cara ini yang sering saya lakukan biasanya pada saat saya membeli benih ikan patin, benih ikan lele, saya langsung menanyakan kepada si penjual benih tersebut. Jadi saya menanyakan apakah nanti pada saat panen tiba, pada saat si ikan patin ataupun ikan lele ini sudah menjadi ukuran daging, apakah Bapak sanggup untuk mengambil kembali hasil ikan yang sudah kita budidayakan. Biasanya penjual bibit ikan patin ataupun menjual bibit ikan lele, mereka menyanggupi. Jadi artinya dia yang menjual bibit ke kita dan dia juga yang akan membeli hasil budidaya ikan kita. Dan biasanya pembudidaya ikan patin ataupun ikan lele tentunya sudah tidak kebingungan lagi untuk mencari tengkulak. Tentunya yang seperti tadi saya sebutkan di poin nomor 2, kita membeli benih ikan di dia, dan tentunya dia juga yang akan mengambil hasil budidaya ikan kita itu sendiri. Sedangkan untuk ikan nila ataupun ikan gurame, biasanya penjual ikan nila ataupun penjual ikan gurame dia hanya menjual benih ikannya saja. Kemudian pada saat ikan gurame ataupun ikan nila sudah tumbuh dewasa, sudah tumbuh besar dan siap panen, biasanya si penjual bibit ini tidak sanggup untuk mengambilnya kembali. Dan jika teman-teman merasakan hal seperti ini yang tadi saya sebutkan, jika teman-teman membeli bibit di dia, akan tetapi si penjual bibitnya ini tidak sanggup untuk membeli hasil panen kita, teman-teman bisa melakukan cara di poin yang nomor 1 tersebut. Teman-teman bisa datang ke pasar langsung dan menanyakan kepada si penjual ikan tersebut untuk meminta nomor HP dari pengepul ataupun tengkulak ikan. Dan kemudian yang poin yang ketiga ataupun yang terakhir, teman-teman bisa mencari tahu pengepul ataupun tengkulak ikan di daerah teman-teman masing-masing dengan melalui media sosial. Cara yang ketiga ini juga tentunya efektif juga untuk mengetahui
untuk mencari pengepul di daerah teman-teman masing-masing, bisa melalui Facebook ataupun bisa teman-teman melalui grup ikan, grup budidaya ikan. Biasanya kalau ikan gurame ada grupnya ya, budidaya ikan gurame, grup ikan gurame. Kemudian juga ada di Facebook untuk budidaya ikan nila, ikan patin, ikan lele, itu semuanya lengkap di Facebook. Dan teman-teman bisa mencari informasi di media sosial Facebook dengan ikut gabung dengan komunitas budidaya ikan yang teman-teman pelihara. Oke teman-teman, jadi itulah dia 3 cara yang teman-teman bisa lakukan untuk mencari pengepul ataupun tengkulak ikan yang ada di daerah teman-teman masing-masing. Kemudian nih, setelah teman-teman sudah menghubungi tengkulak ataupun pengepul ikan tersebut, teman-teman juga harus waspada teman-teman. Apalagi yang baru pertama kali merasakan panen ikan, teman-teman juga tentunya harus hati-hati dengan pengepul, karena tidak semuanya sih ya teman-teman, karena kadang ada juga pengepul yang curang, entah itu curang melalui timbangannya yang dilebihkan ataupun si pengepul ini kurang membawa uangnya. Dan inilah dia yang nomor 2 ini, masalah yang paling sensitif sekali dalam panen ikan teman-teman. Jadi jika teman-teman baru kenal dengan si pengepul ataupun tengkulak ikan ini, saran saya jangan langsung percaya. Artinya jika jika dia membawa uang kurang, misalkan teman-teman panen 2 kintal, sedangkan si pengepul ini hanya mampu membayar ataupun sanggup bayar 1,5 kintal ataupun 1 kintal, dan beliau menjanjikan uangnya nanti belakangan, 1 minggu kemudian, apalagi sampai berbulan-bulan. Dan saran saya, jika hal ini terjadi, teman-teman langsung saja bilang, ya udah seadanya aja Bapak, uangnya berapa, jika Bapak sanggup membayar 1 kintal dulu, ikannya dibawa dan uangnya saya ambil, dan sisanya 1 kintal lagi bisa di kemudian hari Bapak bisa memanen ikan saya lagi. Seperti itu teman-teman. Memang saya ulangi, tidak semuanya pengepul seperti itu, akan tetapi kita alangkah baiknya harus tetap waspada dan hati-hati jika teman-teman baru mengenal pengepul ataupun tengkulak ikan. Dan di sini saya hanya berbagi informasi kepada teman-teman semua yang pemula, harus tetap waspada jika baru mengenal pengepul ataupun tengkulak ikan ini. Akan tetapi jika teman-teman sudah sering memanen ikan di dia dan sudah percayalah dengan tengkulak tersebut, hal ini tidak masalah, karena memang sebagian juga ada yang seperti itu teman-teman, uangnya kurang kemudian bayarnya di kemudian hari. Itu tidak masalah jika teman-teman sudah mengenal tengkulak ikannya. Akan tetapi jika teman-teman baru mengenal tengkulak ataupun pengepul ikan, alangkah baiknya teman-teman harus waspada dan tetap hati-hati. Jangan sembarangan menjual ikan hasil budidaya kita kepada tengkulak ataupun pengepul yang baru kita kenal. Kemudian untuk masalah penimbangan sendiri, kita juga harus tetap teliti untuk melihat hasil timbangan yang ditimbang oleh pengepul ikan. Jangan sampai ada pihak yang dirugikan. Jadi harus sama-sama enak teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video dari saya mengenai cara mencari pengepul ikan, dan kemudian saya juga sudah banyak membahas sedikit banyaknya tentang pengepul ikan. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam sukses.